Iya mbak. Obat bahasa gigi. Nyerinya skala berapa? 1 sampai 10. Tengah-tengah. Iya. Biasanya ngisi. Yang dari sampai ke benda gitu. Kalau dulu itu bisa pakai asmep atau kataflam. Nah Yang biasanya warnanya apa ya ini? Kayak Yang gitu. warnanya pink. yang warnanya pink. Iya. Oh itu mevinam. Iya, iya. Itu kandungannya itu kayak mefenamat. Tapi kalau adiknya udah pakai itu, Udah di rumah ada pakai itu. Iya. Pakai ini aja, bisa pakai kataflam. Ini atasnya ini sih sama mefenamat. Kalau ini yang kita warnanya itu, isinya sama. Ini. Ini aja. Berapa? 4.000. Ada uang pas? Ya ada. Kembaliannya permen nggak apa-apa? Ada ya. Ini Berarti di sama aja kayak yang pink. iya, isinya sama aja. Terus ini apa namanya? Biasanya ini kan untuk rendah nyeri, biar nggak berulang, dicek aja ke puskesmas atau apa. Kalau ini itu berubah, itu disini bukan biar nggak sakit lagi. Iya. Halo kawan-kawan, kembali lagi berjumpa sama saya. Jadi kali ini saya mau share terkait bagaimana sih pengalaman kalau kerja di apotek seperti itu. Jadi ini saya melanjutkan matanya kemarin, saya mau share terkait pengalaman saya menjaga apotek lah, istilahnya seperti itu. Jadi selama menjaga apotek ini saya sharing mungkin buat teman-teman yang mau buka usaha apotek apa aja sih yang perlu disiapkan. Jadi ini persiapannya itu pasca perizinan dan sebagainya sudah selesai ya. Jadi ketika kita udah jualan, yang pertama kita perlu tahu list apa aja yang perlu dipesan seperti itu. Jadi dalam artian seperti itu. Yang pertama itu istri saya kan sebelumnya udah bekerja di apotek, terus kemudian bekerja di rumah sakit. Nah dari pengalaman tersebut istri saya akhirnya ngelis obat apa saja yang biasanya itu dijual di apotek atau di rumah sakit yang banyak dicari oleh pembeli. Nah setelah di list akhirnya kita order obat-obatan tersebut, obat-obatan yang biasanya dicari atau istilahnya itu fast moving. Nah kalau teman-teman belum bekerja atau fresh graduate dan punya modal untuk membuka apotek, mungkin pengalaman ketika teman-teman kuliah atau profesi apoteker kan itu biasanya itu magang atau praktek kerja di apotek. Nah, teman-teman bisa cari ilmunya atau serap ilmunya di situ. Jadi apotek teman-teman magang atau bekerja, teman-teman magang atau bekerja itu pastinya kita kan bikin laporan. Nah, laporannya pastinya kan menyebutkan obat-obatan apa saja yang tersedia di apotek. Nah, dari apotek teman-teman kerja itu biasanya pasti menjelaskan mana yang fast moving, mana yang slow moving. Nah, itu bisa jadi referensi teman-teman semuanya untuk order obat. Kemudian mengetahui, yang pertama setelah mengetahui list obat yang akan dipesan, selanjutnya itu terkait sistem ya, sistem. Jadi teman-teman maunya di apotek itu sistem pencatatannya itu seperti apa sih? Apakah manual atau menggunakan sistem komputer atau aplikasi atau software seperti itu. Kalau saran dari saya lebih baik teman-teman langsung pakai aplikasi atau software. Itu sangat memudahkan sekali terkait pelaporan dan pencatatan pembukuan stok. Jadi itu lebih enak daripada kita manual terus menentukan berapa persennya, itu memakan waktu yang lama dan imbasnya ketika pelaporan atau pencatatan stok ya, itu lebih berat nantinya belakangnya. Kalau manual kita perlu ngecek manual, input manual, hari ini terjual berapa. Sedangkan kalau pakai sistem
kita sistemnya itu otomatis mengurangi stok. Nanti kita tinggal cek fisik aja seperti itu. Terus terkait misal orang beli nih 98.000, kita nggak perlu ribet-ribet hitung lagi. Di sistem atau aplikasi atau software itu bisa otomatis mengurangi. Nah, itu lebih memudahkan ketika proses penjualan atau melayani penjual atau pembeli. Terus kemudian yang perlu dipertimbangkan atau disiapkan lagi selain list obat-obatan, terus kemudian sistem atau aplikasi yang digunakan untuk pencatatan atau pembelian. Kemudian yang ketiga itu training dalam artian training pegawai yang akan bekerja di apotek. Kalau yang bekerja atau yang menjaga apotek itu miliknya sendiri atau apotekernya sendiri itu enak. Sedangkan kalau masyarakat ke yang lain, dalam artian kita memanggil DTK atau asisten apoteker, nah itu kita wajib mentraining karena khawatirnya ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan pegawai yang kita kerjakan. Jadi misal kalau apoteker punya standar kalau menyapa pasien tersebut, sedangkan DTK itu tidak memiliki pengetahuan atau tersebut, maka kita wajib training agar yang ditugaskan untuk bekerja itu mewakili merepresentasikan keinginan apoteker atau PSA. Jadi kita wajib mentraining bagaimana cara melayani pembeli, bagaimana melayani pasien, bagaimana caranya pencatatan, penjualan, pemasukan dan pembelian seperti itu. Kalau tidak di training, khawatirnya kesusahan. Misal untuk case saya yaitu semisal TTK saya itu ditanyai obat-obatan nyarinya tuh paracetamol sekiranya seperti itu, tapi dengan merek yang semisal Demacolin. Nah, ketika Demacolin nggak ada, ya kita perlu training bisa diganti dengan obat apa, misal kayak Alparas itu kan kurang lebihnya sama untuk meredakan panas atau nyeri atau gejala flu. Jadi kita perlu training hal-hal yang tersebut. Selain hal tersebut banyak hal juga mungkin kita bahas di lain kesempatan. Lalu apa lagi ya? Mungkin seperti itu sih pembahasan sedikit sharing bagaimana melayani bagaimana persiapan pembukaan apotek. Jadi untuk detailnya mungkin teman-teman bisa tanyakan nextnya di lain kesempatan atau di kolom komentar. Nanti akan saya share jawaban kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, sekian dulu sharing kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau diceritakan pengalamannya membuka apotek, bisa terus juga di kolom komentar, kita saling sharing, saling belajar sehingga saling usaha kita itu akan maju ke depan. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.